Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan ini kita masih banyak diberi kenikmatan sehingga kita dapat menikmati hari-hari ini dengan penuh bahagia. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabar buat yang ada di rumah? Mudah-mudahan kabarnya sehat, baik, sehingga kita dapat menikmati hari ini dan hari yang akan datang dengan lebih bermakna, ya, dengan diisi dengan tholabul ilmi, dan mudah-mudahan dengan tholabul ilmi kita dapat bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia wal akhirah. Baiklah, perkenalkan, nama saya Umi Zaitun Afifah, SPDI. Saya akan menyampaikan pembelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam, untuk kelas 2 sekolah dasar. Tapi sebelumnya saya akan mengajak untuk yang ada di rumah, kita berdoa dulu sebelum kita belajar. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi pada pembelajaran kali ini di pelajaran PAI kelas 2 sekolah dasar. Saya akan mengambil pelajaran senang membaca Al-Quran dengan tema surat Al-Asr. Al-Quran adalah kalamullah, kitab suci umat Islam yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril, yang dihimpun dalam bentuk mushaf yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan membaca Al-Quran, ya, ini merupakan pahala bagi umat Islam yang membacanya. Kemudian kita tahu Al-Quran berfungsi sebagai rahmat dan petunjuk bagi manusia beriman dan bertakwa dalam hidup dan kehidupan. Sebagai sumber pokok ajaran Islam dan pengajaran bagi manusia, karena manusia merupakan khalifah di muka bumi ini. Dalam kesempatan ini saya akan membacakan Quran surat Al-Asr beserta artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Artinya, demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, dan saling berpesan dalam kebenaran dan saling berpesan dalam kesabaran. Itu adalah bacaan surat Al-Asr beserta artinya. Dan saya sampaikan, surat Al-Asr merupakan surat yang ke-103 dalam Al-Quran. Dan surat Al-Asr itu terdiri dari 3 ayat. Nama surat Al-Asr diambil dari ayat pertama surat ini. Surat Al-Asr artinya adalah waktu atau masa. Surat Al-Asr diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di Mekah. Oleh karena itu, surat Al-Asr termasuk dalam golongan surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Mari kita bersama-sama yuk membaca surat Al-Asr. Di sini saya akan mendampingi yang ada di rumah, ya, terutama yang belum hafal surat Al-Asr. Saya akan membacakan surat Al-Asr. Saya ulangi sampai 3 kali nanti. Jadi yang ada di rumah bisa mengikuti apa yang saya bacakan. Dan sebelumnya saya sampaikan surat Al-Asr ini terdiri dari 3 ayat. Dan di sini saya akan membacakan ayat 1 dan ayat kedua akan saya gabungkan. Kemudian ayat 3 sendiri. Jadi kita 2 kali bacaan dalam surat Al-Asr ini. Dan catatan,
mau membaca ayat Al-Quran ya, itu lebih baik kita ambil nafas terlebih dahulu agar pembacaan ayat kita nanti tidak berhenti di tengah jalan. Kita harus mengambil nafas supaya tuntas sampai selesai ayat. Jadi sekali lagi, sebelum membacakan ayat kita harus mengambil nafas terlebih dahulu. Baiklah, yang di rumah akan saya mulai dari bacaan basmalah. Bisa mengikuti saya ya yang ada di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa. Saya akan baca lagi. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa. Sekali lagi yang ada di rumah ikuti saya. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa. Itu ayat pertama dan ayat kedua saya gabungkan. Kemudian bacaan yang selanjutnya ayat ketiga dalam surat Al-Asr atau yang terakhir. Coba dengarkan yang ada di rumah. Illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Saya akan baca lagi. Illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yang ketiga kalinya Bapak Ibu bisa mengikuti saya. Illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Nah, jadi begitu kira-kira contohnya. Jadi kita ambil nafas terlebih dahulu sebelum kita membaca ayat supaya kita tidak putus di tengah jalan. Jadi bacaan ayatnya tuntas sampai selesai. Jadi perhatikan beberapa cara menghafal surat Al-Asr ya yang ada di rumah sebagai berikut ya. 1. Bacalah surat Al-Asr sesuai harakat atau tanda bacanya. Ini termasuk tajwid ya. Kemudian yang kedua, bacalah surat Al-Asr sesuai dengan panjang dan pendeknya. Ini juga termasuk ke dalam tajwid. Yang ketiga, bacalah surat Al-Asr ayat per ayat. Yang keempat, jika sudah lancar ayat pertama, lanjutkan pada ayat berikutnya. Yang kelima, begitu seterusnya hingga hafal seluruh ayat. Jadi, buat yang ada di rumah yang belum hafal, ikuti trik yang sudah saya sampaikan tadi. Dan apabila sudah hafal, ya bisa nanti mendampingi teman yang belum hafal. Jadi, ilmunya bermanfaat. Jadi kesimpulannya, pada pembelajaran senang membaca Al-Quran dengan materi surat Al-Asr adalah ya, Al-Asr artinya itu waktu atau masa. Dan surat Al-Asr ini ya diturunkan di kota Mekah, maka surat Al-Asr ini disebut dengan surat Makkiyah. Kemudian pesan surat Al-Asr adalah bahwa semua manusia berada dalam keadaan merugi apabila tidak mengisi waktunya dengan perbuatan-perbuatan baik, menggunakan waktu-waktunya untuk kebaikan, disiplin waktu untuk kebaikan. Jadi intinya dalam surat Al-Asr ini kita harus selalu berbuat baik. Jika kita tidak berbuat baik, maka kita termasuk orang-orang yang merugi. Ya, karena waktu yang sudah berlalu tidak bisa diulangi lagi, ya. Jadi ayo kita bersama-sama berlomba untuk melakukan kebaikan. Jadi demikian penjelasan sedikit dari materi kali ini dengan pembelajaran
senang membaca Al-Quran dengan tema surat Al-Asr. Jadi terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dan hanya kepada Allah mohon pengampunan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.